Saudara, sejumlah nama hilir mudik ataupun keluar masuk dari bursa Pilkada Jakarta khususnya untuk posisi bakal calon gubernur. Tetapi ada satu nama yang terus konsisten berada di jajaran atas bursa Bacagub di Pilkada Jakarta 2024, yakni nama Anies Rashid Baswedan. Bahkan terakhir, nama Anies menjadi top of mind dalam salah satu lembaga survei. Lantas bagaimana sosok Anies ini memaknai hasil survei dan bagaimana sudah sejauh mana komunikasi politik antara Anies dengan sejumlah partai besar? Komunikasi semuanya berjalan. Ya, secara analisis ya ini bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan didorong atau didukung oleh Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Prabowo membutuhkan kekuatan ya untuk memimpin bangsa kita begitu. Ya, salah satu yang menjadi kekuatan di situ adalah ya DKI Jakarta. DKI Jakarta itu sangat potensial sekali kalau bisa orang-orang Prabowo yang menang di situ begitu kan. Karena saya kira tidak mungkin melawan Anies Baswedan karena kekuatan Anies Baswedan sudah berada di atas angin. Maka yang terjadi adalah ya Prabowo mendukung Anies Baswedan untuk bisa leluasa mereka begitu kan. Seperti makan siang gratis akan gampang berkolaborasi di DKI Jakarta. Karena hitung-hitung ya ketika DKI Jakarta menerapkan makan siang gratis, wah ini kan sebagai dampak juga kepada seorang Prabowo begitu. Makanya makan siang gratis itu kan memberikan makan itu sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan ini kalau dikolaborasi, wah sangat luar biasa. Sangat luar biasa pastinya. Ya, karena satu sisi yang saya katakan tadi bahwa Prabowo membutuhkan kekuatan. Memang kalau kita lihat komposisi politik hari ini, Anies stok yang memang sudah tersedia tuh. Ya. Jadi daripada nyari jauh-jauh dan masih membutuhkan operasi-operasi senyap, lebih baik Anies aja kan. Karena Jakarta itu brandnya Anies itu tetap melekat tuh. Entah itu masyarakat akademis, kalangan agama, tetap ada di situ tuh. Jadi sekali lagi potensi Anies itu kelihatannya unstoppable dalam pertandingan di Jakarta. Nah, kekhawatiran Gerindra adalah kalau Anies lolos di Jakarta, itu setting politik nasional bisa berubah cepat kan. Karena tetap mata publik dan mata publik internasional ada di Jakarta tuh. Jadi potensi Anies untuk jadi penantang kader-kader lain di 2029 itu pasti udah mulai dari sekarang kan. Jadi begitu Anies dicalonkan, semua orang udah berpikir bahwa ini adalah soal 2029 tuh. Gibran mulai cemas, Kaisang mulai cemas, tuh AHY juga bisa mulai cemas kan. Jadi akan ada lagi upaya untuk menghalangi Anies. Baik, Pak, tidak hanya Partai Gerindra Pak, tapi kemarin beberapa hari yang lalu Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani juga bilang bahwa kans PDIP untuk mendukung Bapak ini tidak hanya lebih dari 50%, bahkan terbilang sangat tinggi kemungkinannya. Sejauh mana Pak komunikasi antara Bapak dan Mbak Puan ini sudah terjalin? Ya, sebetulnya kalau komunikasi, gue lihat komunikasi terus kan. Jadi kita ngobrol dalam banyak acara juga dan pembahasan dengan teman-teman di PDI Perjuangan juga berjalan. Jadi karena itu tadi saya sampaikan, apabila kita bisa bersama-sama merajut untuk Jakarta yang lebih baik, karena pada akhirnya ini bukan sekedar persoalan kontestasi calon, tapi juga ini adalah tentang menyelesaikan tantangan yang ada dan menyiapkan Jakarta untuk menjadi kota yang maju, kota global, tapi juga kota yang membahagiakan warganya. Jadi ini tentang Jakarta. Ketika Anies jadi gubernur, Anies bisa beroperasi di tingkat nasional karena bagaimanapun Jakarta itu pers akan bicara Anies. Anies akan ditanya semua hal tuh, bukan sekedar soal Jakarta secara teknis, tapi kondisi politik nasional termasuk potensi Pak Jokowi untuk menghadapi ya banyak tekanan atau upaya untuk memeriksa Jokowi nanti secara politik setelah dia lengser. Kan itu pasti Anies mesti jawab karena Anies adalah gubernur DKI, tempat semua isu beredar tuh. Jadi kita mesti lihat ini kawasan bukan sekedar kawasan geografi tapi kawasan politik strategi. Nah itu yang saya kira mengkhawatirkan Jokowi itu. Ya, saya kira begini ya, dengan masuknya peluang masuknya Anies kembali ke Jakarta ini, hari-hari terakhir ini buat Pak Jokowi makin mendebarkan ya, karena itu kita memahami kalau Pak Jokowi kemudian coba mencari tetap tempat perlindungan